Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan yang saya hormati. Ya, saya hormati Bu Menteri bersama dengan Wakil Menteri dan pejabat eselon 1. Kita tahu bahwa pemerintah telah menaikkan harga BBM. Di tengah kita semua berupaya untuk mengendalikan inflasi. Dan ini menjadi PR kita supaya anggaran 2023 benar-benar tepat sasaran supaya Indonesia bisa keluar dari krisis. Dari laporan Ibu Menteri, realisasi anggaran 44,87% dari target nasional 48%. Saya ingatkan supaya jangan terjadi sisa anggaran yang besar. Sasaran pertumbuhan 1 sampai dengan 1,5% PDB, saya kira sependapat ini jangan terlalu tinggi, karena kalau tinggi ini akan merusak lingkungan dan kehutanan kita. Hanya saja saya ingin supaya PR kita bersama, iuran IPPH ini supaya terbayar. Jangan tertunda terus, karena ini adalah pendapatan negara. Yang selanjutnya, oleh KLHK sudah mencabut beberapa izin. Saya kira ini adalah wibawa KLHK. Pada saat izin dicabut, ditindaklanjut, fokus untuk tindak lanjut. Faktanya izinnya dicabut, operasinya jalan terus, baik itu perkebunan maupun pertambangan. Nah, kalau dicabut izinnya harus berhenti, tapi faktanya penambangan jalan terus, tidak bayar BBM BP. Nah, ini kami kemarin bersama-sama dengan teman-teman kunjungan ke Kutai Barat, Kalimantan Timur. Kami berada di speed selama 26 jam. Ini adalah rekor ini. Capaian yang luar biasa. 26 jam di atas speed menyusuri Sungai Mahakam. Kami meninjau salah satu perusahaan yang Ibu Menteri sudah cabut izinnya, yaitu PT Kedap Sayak. Faktanya dia memang menambang. Dari hasil wawancara yang saya lakukan, dia sudah mengeluarkan kurang lebih 10 tongkang ya, 10 tongkang batu bara setelah izinnya dicabut. Nah, ini untung saja kami ke sana bersama dengan Dirjen Gakum, dan Dirjen Gakum tegas melakukan penyegelan polis lain terhadap PT Kedap Sayak tersebut. Jika sekiranya Pak Dirjen Gakum tidak tegas, mungkin hari ini di sini kita akan ribut. Ya, karena kami sudah jalan setengah mati 26 jam, kemudian dibiarkan begitu saja, ya kita akan ribut di sini. Tapi ternyata saya apresiasi karena ketegasan Dirjen Gakum melakukan, walaupun dengan ancaman yang cukup, ya ancamannya itu ya kita ditunjuk-tunjuk ya, bahkan kita diancam dan lain sebagainya. Tapi ancaman seperti itu kami anggota DPR tidak akan pernah mundur kalau itu adalah kebenaran. Ya, nyawa pun dipertaruhkan kalau itu kebenaran. Ya, benar ini benar. Yang selanjutnya, target laju deforestasi 1 sampai dengan 1,5%. Ini saya tidak meyakini ini akan lebih laju lagi, karena memang bayangkan Riau saja 1,4 juta hektar dirambah oleh korporasi, koperasi, perorangan dan lain sebagainya. Jadi saya minta ini juga menjadi bagian penegasan kita supaya kita betul-betul memberikan pengawasan terhadap kawasan hutan kita. Salah satu program KLHK tahun 2023 memastikan penggunaan hutan yang lebih adil. Saya salut. Ya, saya salut. Walaupun faktanya sekarang belum adil.
Yang dikelola masyarakat baru 150.000 hektar, kemudian Tora 254.000 hektar, dan swasta 11,83 juta hektar. Ini adalah satu bentuk yang belum menciptakan rasa adil. Dengan demikian saya minta Ibu Menteri supaya lebih mendorong untuk masyarakat dan untuk Tora. Kita barangkali sudahilah dulu untuk korporasi itu. Selain yang dirambah dikasih izin, ya lebih banyak korporasi, kasihlah porsi masyarakat yang lebih besar. Program Tora harus terus didorong. Pinjam pakai 35 tahun bisa ditambah menjadi 70 tahun, dan pada akhirnya untuk masyarakat kalau sudah betul-betul bisa dilepaskan. Ya. Yang selanjutnya khusus untuk dana DAK, ya saya minta supaya dana DAK ini dialokasikan juga bagi daerah-daerah yang celah fiskalnya rendah. Karena memang daerah yang celah fiskalnya rendah tidak mampu mengalokasikan anggaran untuk perbaikan lingkungan, penanganan sampah, dan perbaikan hutan. Saya lihat tadi sebaran DAK-nya itu belum menciptakan rasa adil bagi daerah-daerah. Selalu mendukung food estate dan lain sebagainya. Saya kira tidak terlalu signifikan ke sana. Lebih bagus lihat daerah yang celah fiskalnya rendah. Yang lihat itu dinas KLHK hanya mengelola 100 juta. Saya kira bantulah dengan DAK penugasan. Anggaran 2023 yang berdampak langsung ke masyarakat hanya 37,60%. Dari pagu indikatif 6,9 triliun atau kira-kira sekitar 2,5 triliun. Saya meminta kepada Ibu Menteri supaya naikkan sampai 40% lah, sama dengan tahun kemarin, atau sekitar 2,7 triliun. Alokasi dukungan manajemen saya melihat terlalu tinggi, kita efisienkan dan efektifkan supaya lebih mengarah kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat kita. Minta diarahkan kepada pengadaan bibit berkualitas dan produktif, penanganan sampah, dan penegakan hukum KLHK. Karena kalau anggarannya juga penegakan hukum ini, wibawanya menteri dalam mencabut SK tidak berjalan dengan bagus. BRGM, saya dukung saja BRGM, tapi pastikan Pak, apakah betul-betul 383,58 miliar ini dapat terrealisasi 2023. Jangan sampai bibitnya tidak ada, tidak tersedia, anggaran tersisa. Kalau memangnya anggarannya tidak bisa direalisasi sebanyak 383,58 miliar, lebih bagus kita alihkan kepada anggaran yang lebih produktif. Saya kira itu Bu Menteri. Terima kasih. Wallahumma muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.